Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini guys, aku mau ngebahas tentang beritanya Mayor Teddy ya guys. Jadi Mayor Teddy ini relakan pengawalnya dan transfer 10 juta bantuan anak mereka yang lagi sakit ya guys ya. Jadi dikutip dari Kompas ini ya guys ya. Jadi Mayor Teddy itu membantu keluarga Lampung gitu ya, menembus kemacetan di tol saat anaknya itu ngalamin kejang-kejang. Jadi Mayor Teddy ini guys, dia memerintahkan pengawalnya gitu ya untuk mengawal keluarga tersebut sampai ke rumah sakit di Jakarta, atau tepatnya di Tebet gitu ya. Nah, tapi nggak hanya memberikan bantuan pengawalan aja sampai ke rumah sakit guys, tapi juga Mayor Teddy ini mentransfer gitu ya sejumlah uang yang which is adalah 10 juta untuk membantu biaya ambulans untuk ke Lampung. Jadi kronologinya itu guys, jadi ini keluarganya Bapak Daniel ini kan dia sedang menghadiri gitu ya pernikahan kerabatnya di Bandung. Nah, dalam perjalanan pulangnya itu putri mereka Atskia Damia itu mengalami demam tinggi guys, sampai 40 derajat Celcius dan kemudian kejang-kejang gitu ya. Nah, abis itu karena jalan tol itu macet banget, saat mencoba melakukan perjalanan ke rumah sakit, akhirnya keluarga Pak Daniel ini terjebak dalam kemacetan di jalan tol Cikampek. Sampai akhirnya dalam keadaan panik gitu ya, namanya seorang ayah, Daniel ini melambaikan tangan gitu kepada seorang polisi yang mengawal pejabat di belakang mobil mereka, minta bantuan untuk nganterin ke rumah sakit. Nah, akhirnya polisi yang mendekati mobilnya Bapak Daniel ini sebenarnya adalah pengawalnya Mayor Teddy ya guys ya. Jadi setelah Bapak Daniel ini menjelaskan situasinya, akhirnya barulah disadarin sama Pak Daniel ini kalau ternyata polisi ngawal Mayor Teddy gitu ya. Tapi tindakannya Pak Mayor Teddy ini langsung minta pengawalnya ini untuk mengawal keluarganya Bapak Daniel ini ke rumah sakit, ngebawa anaknya yang kejang-kejang itu. Akhirnya guys, itu kan udah tindakan yang mulia ya, tapi nggak hanya sampai situ, Pak Mayor Teddy ini terus gitu ya memantau perkembangan anak ini, sampai akhirnya Pak Mayor Teddy ini mentransfer gitu sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah untuk membantu biaya ambulans yang diperlukan gitu ya untuk mereka bawa kembali ke Lampung. Selanjutnya guys, berita kedua adalah Pak Prabowo ya guys ya. Jadi Pak Prabowo ini beli banyak buku saat kunjungannya ke India ya guys ya. Jadi ini adalah toko favoritnya Pak Prabowo kalau ke New Delhi gitu ya. Bukunya itu memang terkenal banget, bernama Bahri Sons Bookseller di New Delhi. Jadi Pak Prabowo mampir gitu waktu kunjungan ke negaraan di India. Jadi sebenarnya kegiatan ini guys mencerminkan gitu ya bahwa Pak Prabowo Subianto ini adalah sosok presiden yang gemar gitu membaca ya guys ya. Karena ini sebelumnya juga terlihat gitu waktu presiden ini ke Amerika guys. Jadi waktu ke Washington DC itu juga Pak Prabowo didampingi sama mantannya Nikita Mirzani ya, Rizky Irmansyah, itu mampir ke Second Story Book ya di Washington DC. Jadi yang aku lihat guys, bagusnya Pak Prabowo tiap kunjungan ke kenegaraan gitu ya di satu kota pasti dia mampir ke toko buku yang terkenal di wilayah tersebut. Contohnya misalnya kayak di New Delhi, toko-toko yang terkenal beli buku-buku bestseller dikunjungin sama Pak Prabowo, dan beli tentang buku sejarah guys. Kemudian di Washington DC juga kayak gitu, belinya juga buku sejarah gitu. Jadi mungkin Pak Prabowo ingin membaca kisah-kisah sukses bagaimana membangun suatu negara gitu ya guys ya. Ya kita kan harus punya minat gitu ya yang besar terhadap membaca buku, karena kalau kita lihat dari CNBC itu Indonesia itu adalah minimnya baca ya guys ya. Anak-anak Indonesia itu darurat literasi guys. Kita tuh ada di peringkat ke 60 dari 61 negara menurut ini datanya UNESCO, yang berarti guys dari 1000 orang Indonesia itu cuma 1 orang aja yang suka baca gitu ya. Bahkan BPS, Pusat Statistik kita 2024 itu menunjukkan bahwa persentase anak yang dibacakan buku cerita atau dongeng di usia dini yang dilakukan bersama orang tua atau wali mereka itu masih sangat kecil. Hanya sekitar 17,21% dan 11,12%. Padahal kedua aktivitas ini sangat bagus banget untuk menambah literasi anak-anak di usia dini.
Ini datanya ya, Badan Pusat Statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional ya, modul sosial budaya pendidikan. Jadi yang paling tinggi 90,59% itu makan atau belajar makan. 69,10% itu berbincang-bincang atau ngobrol, nonton TV 61,05%, kemudian bermain, olahraga, rekreasi 51,37%, ibadah doa 23,84%, bacakan buku, cerita 17,21%, main games 15,63%, akses internet 14,48%, membelajar atau membaca buku 11,12%, dan ngebantu mengurus rumah 3,29%. Jadi memang nggak heran gitu ya guys ya kalau skor PISA kita atau Program for International Student Assessment kita itu masih relatif rendah dan tertinggal dari negara lain. Dan pada 2022 itu skor literasi baca Indonesia kita menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya. Jadi sejak 2000 Organization of Economic Cooperation and Development itu secara konsisten gitu mengadakan penilaian kualitas pendidikan suatu negara melalui PISA ya guys ya, untuk mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam 3 tahun sekali. Lihat ya, ini skor PISA-nya di Indonesia. Datanya ini guys ya, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022. Jadi 3 tahun sekali. Dan 2022 itu adalah yang terendah. Terus kalau ada yang nanya, apa sih sebenarnya dampak dari minimnya literasi anak-anak gitu ya? Yang pertama itu sebenarnya banyak ya guys ya dampaknya. Yang pertama mungkin pikirannya terbatas. Jadi anak-anak yang jarang baca itu biasanya nggak terlalu mengenal dunia ya, nggak terlalu mengenal sejarah, atau mungkin hal-hal yang kita nggak ada di depan mata kita. Makanya dibilang buku itu adalah jendela dunia. Jadi dengan buku, kita baca buku banyak, kita bisa tahu dunia luar itu kayak gimana, negara lain kayak gimana. Nah yang kedua itu adalah kalau minim literasi, kita tuh nggak mampu untuk berpikir kritis ya guys ya. Jadi literasi itu atau membaca itu membantu kita melatih otak. Jadi kalau nggak suka baca, anak-anak itu bisa jadi kurang bisa menganalisis ataupun males untuk berpikir kritis gitu ya. Dan yang ketiga, yang paling dibenci oleh ibu-ibu kalau nilai sekolah anaknya anjlok. Jadi kalau nggak bisa baca, pasti akan kesulitan gitu di sekolah. Terutama pelajaran yang butuh pemahaman teks gitu ya. Kayak bahasa, sains, yang kayak gitu-gitulah. Yang keempat, dia itu kalau minim literasi anak-anak tuh biasa anak-anak jadi kurang kreatif gitu ya. Jadi karena dengan baca atau kalau anaknya belum bisa baca, kita bacain itu imajinasinya itu bisa berkembang. Nah kalau nggak ada kebiasaan itu, anak-anak itu bisa jadi nggak kreatif ataupun nggak mandiri. Dan tentunya peluang kerja di masa depannya mereka itu pasti akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Jadi masa depannya menjadi lebih sempit lah ya. Walaupun kita nggak tahu ya ke depannya rezekinya orang, kita nggak ada yang tahu, tapi setidaknya pasti ada dampaknya lah dari literasi, kurangnya literasi itu. Jadi karena banyak banget pekerjaan-pekerjaan itu harus punya dasarnya bisa baca bisa nulis. Jadi kalau nggak bisa baca nggak bisa nulis ya susah untuk diterima kerja. Dan yang terakhir mungkin sosialisasinya kurang gitu ya. Jadi anak-anak yang nggak suka baca itu mungkin jadi kurang aktif dalam ngobrol tentang isu-isu yang ada atau teman sebayanya atau tentang kartun, tentang cerita-cerita, dongeng-dongeng. Jadinya mereka nggak punya pengetahuan itu kalau mereka nggak bisa baca, terus orang tuanya nggak bacain juga gitu ya. Jadi ya mungkin itu, mudah-mudahan kita di Indonesia literasi baca kita meningkat. Apalagi aku nggak yakin sih, tapi karena ini udah era TikTok ya, jadi fokusnya orang tuh udah berubah dari orang baca buku, turun ke jurnal, turun ke surat kabar, turun ke YouTube ya, YouTube 10 menit, kemudian turun lagi di TikTok berapa menit sih? Paling banyak 10 menit, 3 menit orang swipe. Jadi biasanya kalau di brand-brand gitu ya, kalau suatu brand nggak bisa menyampaikan pesan gitu ya, di 3 detik pertama, pasti apalagi Gen Z bakalan swipe. Jadi itu semua guys yang membuat fokus kita itu menjadi turun gitu. Jadi biasalah dengan kita rajin membaca. Karena kalau baca itu kan satu topik misalnya kita baca 3-4 buku, pasti 3-4 buku tuh nggak sama. Jadinya kita bisa berpikir buku A bilangnya A, buku B bilangnya B, buku C bilangnya C, buku D bilangnya D. Tapi satu topik. Nah, kita menyimpulkan lah, itu kan mengasah kita untuk berpikir gitu ya.
Ya guys, mungkin itu aja berita kali ini. Ini yang menarik perhatian aku tentang Pak Prabowo ya. Ini sampai ya guys ya, Pak Prabowo ini dikunjungin, Najwa Shihab ini ngunjungin datang. Setiap berkunjung ke negara lain, saya biasa menyempatkan waktu ke toko buku. Kali ini saya penasaran dengan toko buku yang baru saja dikunjungi Presiden Prabowo, Bahri Sons Booksellers. Letaknya di Kang Market. Did you hear yesterday when the president of Indonesia came? Do you know which book did he buy? Many books? Like how many books? 93 books. 93 buku ya guys ya. What genre? History. Sejarah. Where's the history This collection? This section? Okay. You don't remember even one book? Any, like new release books, William Ramsell, Golden Road, like all. Could you show me? Hello? Bukunya William. Like Is this the one that? this book. Oh, you bought this book? Yeah. And what else? And what about I'm sure. Oh, he also got this. All volume. Oh, volume. How many volumes are there? 40 volume. Gak hanya Najwa Shihab ya guys ya, jadi ini Anindya Bakri juga ini mengunjungi toko buku yang dibeli sama Pak Prabowo ini guys ya. Langganan Presiden Prabowo ya. Sebelum berangkat keluar Delhi, stop by di Bahri Sons. Bahri Sons Ini bookseller. langganannya Pak Presiden Prabowo. Kita mau lihat di sini, mau beli buku yang menarik untuk India. Untuk printingnya harus di India. Oh, Intellectual property-nya bisa dari luar. Jadi harganya murah dan membangkitkan dan menjaga industri kertas. Nah, yuk kita lihat ini Bahri Sons. Bahri Sons. Ini kayaknya jual-jual buku-buku bestseller gitu ya. Tempatnya biasa saja, tapi buku-bukunya tuh mau di Barat, di Inggris, Amerika, ya karena intellectual property-nya dibeli, ya dia print sendiri, agak lebih bagus. Lebih murah gitu ya. Ini ada buku Syarukan, Wow, seru kan. kemarin lagi rame kan, nyanyi Kus-Kus Kota Kaya di sana waktu makan malam. Menarik juga nih. Mungkin saya beli ini salah satu. Wow, dibeli ya guys ya. Dan aja ekonomi dan politik, teknologi, sekali-sekali kita baca biografinya Syarukan. Iya, iya, iya. Buku mengenai Ratan Tata, Ratan dia Tata. salah satu bisnis icon di India. Tadi kita tinggal di Taj Mahal, itu salah satu perusahaannya milik Tata, dan kita akan naik Air India itu juga sekarang sudah dibeli oleh Wow. Tata Group. Jadi kita tanya dulu. Dari penjajah bukunya, Pak Presiden beli buku-buku Sejarah. yang covernya kulit juga, dan ini bagus karena benar-benar literature classics, ini Great Expectation, Charles Dickens. Kita beli Bhagavad Gita, ada Mahabharata, Ramayana, dan buku-buku klasik yang merupakan bagian dari sejarah dan isi India yang banyak. Oh, Bambi, Tahu di Indonesia. excellent. Thank you so much. Ya banyak, dapat tas khusus warna biru tulisannya Bahri Sons, kenang-kenangan. Masih. Ya. Kalau ada yang nanya kenapa Pak Prabowo suka beli buku sejarah guys, karena sejarah itu sebenarnya dapat membantu kita gitu ya, memahami identitas diri kita, asal muasal diri kita, bangsa, budaya kita, dan sejarah juga itu bisa menjadi acuan kita ya untuk menghadapi masa sekarang ataupun memprediksi mungkin masa depan. Karena kan dengan kita belajar sejarah dapat membentuk identitas nasional kita ya. Jadi sejarah itu mampu membantu kita mengenal asal-usul bangsa kita, tokoh-tokohnya, dan perjuangan mereka. Dan yang paling penting dapat menumbuhkan rasa kebanggaan nasionalitas gitu ya. Jadi sejarah sangat membantu kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Itu yang paling penting.
Bye.